Tokek merupakan hewan reptil yang terkadang bersarang di rumah. Namun, keberadaannya kerap dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Terdapat beragam mitos yang dihubungkan dengan tokek ketika reptil yang satu ini berbunyi, terutama saat muncul di malam hari. Ada yang mempercayai bahwa bunyi tokek menandakan kedatangan makhluk halus di rumah dan mampu meramal masa depan. Namun, tidak sedikit orang yang meyakini bahwa tokek yang berbunyi dapat membawa keberuntungan hingga menolak bala. Lantas, apakah mitos-mitos yang sudah disebutkan benar? Terlepas dari benar atau tidaknya mitos yang berkembang di masyarakat, tokek rumah ini tersebar luas di alam. Di Indonesia, ia dapat ditemui di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, juga Natuna. Tokek gecko juga berada di India Timur, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Tiongkok Selatan dan Timur, Thailand, Semenanjung Malaysia, dan Filipina. Disebut tokek rumah karena ia sering terlihat di permukiman atau perumahan penduduk serta kebun dan hutan. Suara teritorialnya yang sering terdengar menyeramkan menunjukkan akan keberadaannya di suatu tempat. Pastinya, tokek berperan vital menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan serangga. Otomatis, ia mengontrol populasi serangga agar tidak terjadi ledakan. Bila tokek habis, rantai makanan akan terputus sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Sebagaimana bangsa cicak lainnya, tokek aktif berburu saat senja dan malam hari. Tak jarang, tokek turun ke tanah untuk mengejar mangsanya. Saat siang, biasanya ia menyelinap di atap rumah, lubang kayu, atau sela bebatuan. Jika bicara tentang ikan laut rasanya hampir tidak ada habisnya karena jenis dari ikan laut itu sendiri sangatlah banyak. Bahkan, beberapa ikan laut dapat dijadikan sebagai ikan hias dan juga dikonsumsi. Apakah sudah tahu tentang apa itu ikan buntal? Ikan buntal sering dibilang atau dikenal oleh banyak orang dengan sebutan ikan yang dapat mengembang. Selain itu, ikan buntal merupakan sekian dari puluhan ribu jenis ikan yang dapat kita temukan di lautan. Awalnya ikan ini mungkin terlihat biasa-biasa saja. Namun, jangan coba-coba mengganggu ya. Jika terancam, maka ikan ini dapat mengembangkan diri dan mengeluarkan racun yang menyebabkan kematian. Di sisi lainnya, ikan buntal termasuk hewan yang memiliki visual unik. Tubuhnya yang menggelembung seperti buntalan atau mirip balon. Ikan ini sering disebut balloon fish atau globfish. Keunikan ikan buntal ini terletak pada organ dan kulitnya yang mengandung racun. Ia bahkan dipercaya sebagai vertebrata paling beracun di dunia setelah katak racun emas. Meskipun beracun, tetapi ikan ini ada di beberapa restoran di Jepang, Korea dan Tiongkok yang menyajikan ikan buntal ini sebagai menu makanan untuk para tamu. Di Jepang misalnya hidangan daging ikan buntal ini disebut fugu. Fugu harus dimasak oleh juru masak yang tahu bagian tubuh mana yang boleh diolah dan mana yang beracun. Jadi, dapat dikatakan bahwa ikan buntal tidak boleh sembarangan dimasak di rumah. Habitat ikan buntal ini pada umumnya berada di laut, tetapi ada juga ikan buntal air tawar. Spesies ikan ini ada beragam, tetapi kebanyakan hidup di perairan sedang dan tidak ada di perairan dingin. Ikan buntal juga mempunyai tubuh panjang dan meruncing dengan kepala bulat. Beberapa spesies mempunyai warna cerah untuk menginformasikan racun yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memegang ikan buntal secara sembarangan. Namun, ada juga ikan buntal dengan warna pucat atau samar untuk berbaur dengan lingkungan mereka. Mereka merupakan ikan tanpa sisik dan biasanya mempunyai kulit kasar hingga runcing. Landak adalah hewan pengerat rodentia, yang memiliki rambut yang tebal dan berbentuk duri tajam. Hewan ini ditemukan di Asia, Afrika, maupun Amerika, dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Landak merupakan hewan pengerat terbesar ketiga dari segi ukuran tubuh, setelah kapibara dan berang-berang. Hewan ini agak membulat, serta tidak terlalu lincah apabila dibandingkan dengan tikus. Karena rambut durinya, hewan lain yang mirip namun bukan pengerat, seperti hedgehog dan landak semut echidna, juga dikenali sebagai landak. Landak secara umum adalah herbivora, dan menyukai daun, batang, khususnya bagian kulit kayu. Karena hal inilah banyak landak dianggap sebagai hama tanaman pertanian. Meskipun demikian,
Orang juga menjadikan landak sebagai salah satu bahan pangan. 1. Sate landak merupakan salah satu menu khas dari Kabupaten Karanganyar. Landak yang biasa dikenal orang adalah hystrix, tetapi secara umum landak juga dipakai untuk menyebut anggota dari suku famili Eretizontidae, landak dunia baru, marga, Coendou, Spigurus, Eretizon, Echinoprocta, dan Chaetomis, dan Hystricidae, landak dunia lama, marga, Aterurus, Hystrix, dan Trichis. Landak sangat populer di Asia Tenggara, khususnya Vietnam, di mana penggunaan utama mereka sebagai sumber makanan telah berkontribusi terhadap penurunan signifikan dalam populasi mereka. Lebih umum, pena bulu dan pelindung kaki mereka digunakan untuk pakaian dekoratif tradisional. Misalnya, tempat perlindungan mereka digunakan dalam pembuatan hiasan kepala asli, porky roach. Duri utama dapat dicelup, dan kemudian diterapkan dalam kombinasi dengan benang untuk memperindah aksesoris kulit seperti sarung pisau dan tas kulit. Perempuan Lakota akan memanen duri untuk pekerjaan bulu dengan melemparkan selimut di atas landak dan mengambil duri yang tersisa tersangkut di selimut. Tapir adalah binatang herbivora yang memakan dedaunan muda di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling, sementara lenguannya lebih mirip suara burung daripada binatang mamalia. Tapir merupakan hewan yang soliter, kecuali pada musim kawinnya. Aktivitasnya lebih banyak pada malam hari, nokturnal. Aktivitas makan biasanya dilakukan sambil tetap terus berpindah dalam jalur yang berpindah-pindah. Jangkauan jelajah tapir sangat luas karena mereka cenderung berjalan jauh untuk menemukan lokasi yang kaya garam mineral. 2. Bukti arkeologi terbaru mengindikasikan bahwa hewan dengan nama Latin Tapirus indicus ini pernah hidup di Kalimantan setidaknya sampai 1500 tahun yang lalu. Tapir dewasa bisa mempunyai panjang tubuh sampai 225 cm. Bentuk tubuh lainnya yang menjadi ciri khas tapir adalah hidungnya yang memanjang menyerupai belalai pendek. Hidung ini selalu didekatkan ke tanah pada saat berjalan. Tapir lebih mengandalkan penciuman dan pendengaran dalam menjalani kehidupannya. Beberapa ahli menyatakan bahwa hewan ini mempunyai penglihatan yang lemah. Selain memiliki keunikan pada warna tubuh, tapir mempunyai keunikan tersendiri pada jumlah jemari kaki. Pada kaki depan, tapir memiliki 4 jari sedangkan pada kaki belakang hanya 3. Kepiting tapal kuda, merupakan binatang dari kelompok arthropoda yang memiliki bentuk tubuh oval mengembung yang disertai ekor telson. Sepintas kepiting tapal kuda menyerupai ikan pari-pari, namun sejatinya ia bukanlah ikan melainkan arthropoda yang hidup di lautan. Bentuk tubuhnya yang oval bagaikan tapal atau ladam berupa lapisan besi, yang biasa dipasangkan pada kaki kuda, membuat arthropoda ini mendapat julukan demikian. Secara taksonomi, kepiting tapal kuda termasuk ke dalam kelompok filum Arthropoda. Arthros sama dengan beruas-ruas, podos sama dengan kaki, subfilum Chelicerata, Chelicera sama dengan taring, kelas Merostomata, dari ordo Siphosurida. Bila dilihat dari filogenetik, hubungan kekerabatan suatu spesies dengan nenek moyang dan hubungan evolusioner antara organisme, kepiting tapal kuda bukanlah termasuk kepiting sejati yang ada pada kelas Crustacea, melainkan lebih berkerabat dekat dengan kelas Arachnida, seperti kalajengking, labah-labah, dan tungau. Kemiripan ini disebabkan karena tipe mulut kepiting tapal kuda sangat mirip dengan tipe mulut pada kelas Arachnida yang tergabung ke dalam garis kelompok Arthropoda Chelicerata. Namun, dikarenakan kulit pada tubuh bagian atas kepiting tapal kuda bertekstur keras seperti kulit pada kepiting, maka membuat arthropoda ini dipanggil dengan sebutan kepiting. Kepiting tapal kuda hidup di dalam laut secara pasif dengan menguburkan diri pada pasir ketika masa sebelum kawin. Ketika masa kawin telah tiba mereka akan menuju pesisir pantai, hutan bakau, atau perairan payau untuk melakukan perkawinan dan bertelur. Kepiting tapal kuda mempunyai sejarah kehidupan yang panjang di planet bumi ini. Mereka telah ada dan menghuni permukaan bumi ini sekitar 445 juta tahun yang lalu,
di mana dari awal kemunculannya di permukaan bumi hingga kini, kepiting tapal kuda tidak banyak mengalami perubahan bentuk tubuh. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.